Hai Fozes, apa kabarnya kalian hari ini? Nah, hari ini kita mau mengangkat sesuatu yang mungkin bagi sebagian banyak orang belum tahu juga. Kalau emang sebagian teman-teman lebih fokus nih jualan di Instagram, nah kan banyak juga nih ya ternyata pangsa pasarnya cukup besar juga untuk user-user di Facebook. Karena emang Facebook itu dengan dia kayak rebirth ataupun reborn gitu menawarkan banyak option-option baru gitu, dan ada juga untuk Facebook kreator juga. Akhirnya semakin banyak orang yang mulai tertarik untuk kembali ke Facebook. Di mana Facebook ini ada satu option yang ditawarkan itu adalah Facebook Ads, di mana sebenarnya cukup banyak juga sih ya brand-brand besar juga yang kayak beriklan lewat Facebook Ads ini. Jadi misalnya kalau kayak teman-teman suka nonton video nih, ketika teman-teman klik, nah nanti tiba-tiba di awal suka ada kayak di YouTube tuh, tiba-tiba ada iklan seliweran gitu, nggak bisa di skip sama sekali karena mungkin iklannya singkat-singkat ya, walaupun ada bisa juga sih beberapa yang di skip. Nah sekarang kita mau mengangkat Facebook Ads kena AMA. AMA itu apa sih dan gimana caranya sih bisa kena AMA gitu. Nah AMA itu adalah singkatan dari Ads Manager Error. Jadi gampangnya itu kayak hukuman buat kayak user Facebook yang dianggap Facebook tidak benar. Biasanya Facebook mendapatkan si pengguna melakukan aktivitas yang mencurigakan nih dalam penggunaan iklan Facebook. Nah, misalnya kalau kayak udah kena masalah nih, biasanya kadang-kadang warnanya kayak only active accounts can create or edit ads. Nah, biasanya kenapa sih bisa kayak gitu? Nah, pertama karena teman-teman mungkin kayak menggunakan kata-kata yang nggak sesuai untuk apa yang dijual di sana gitu. Misalnya kayak teman-teman jualan botol minum gitu, jualan botol minum merek entah berantah dari mana gitu, tiba-tiba teman-teman bilang botol minum ini dipakai oleh Kim Kardashian loh, botol minum ini favoritnya Kim Kardashian, padahal Kim Kardashian juga nggak tahu, nggak kenal lu siapa gitu, dan itu botol minuman dari mana gitu. Nah kalau emang dari botnya Facebook Ads ataupun AMA itu tahu, nah itu bisa berbahaya juga sih ya, karena emang iklan itu bisa nggak tayang juga, nggak keluar, atau kayak kena masalah hak cipta atau copyright, atau juga kena masalah lisensi. Nah itu enggak. Nah tapi kalau teman-teman ngerasa teman-teman udah menjual produk dengan benar, mendeskripsikan dengan benar, tapi masih kena kayak di Facebook itu kan kena copyright strike ya, kalau ini kayak kena teguran gitu, teman-teman bisa ngajuin banding. Nah diklik aja nih, misalnya nanti ada tulisan request of review, bisa teman-teman ikutin aja alurnya di situ, kayak menghubungi pihak Facebook dan mencoba banding bahwa apa yang dilakukan oleh Facebook itu adalah jahat. Karena emang botnya kayak sosial media sekarang emang rada-rada suka ngancus ya. Gue juga pernah gitu di YouTube konten original sendiri, ternyata kena teguran gitu, kena copyright strike yang kayak dari brand mana gitu, ngaku-ngaku video dicomot sama gue, weh gembel. Gue kasih lihat video aslinya gitu untuk ngajuin banding, dan akhirnya si penuntut itu malu dan akhirnya nyabut tuntutannya sendiri. Emang sih teman-teman kalau ngerasa punya konten original dan tiba-tiba kena kayak masalah teguran gitu, jangan pernah takut, karena teman-teman bisa ngajuin banding balik atau teman-teman bisa nuntut loh. Oh keren ya, nuntut secara digital. Siapa tahu dapat duit. Parah banget otaknya Miss Queen. Contoh banding yang gagal nih: you appeal the deactivation of your account, delete message. Nah biasa nih, karena emang kayak teman-teman mungkin ada 1-2 hal kritis gitu, 1-2 hal kecil yang emang benar-benar kayak ternyata bocor gitu, misalnya produk orang lain, video orang lain, lagu orang lain, iklan orang lain, atau kata-kata yang sedikit dirasa kurang sesuai sama Facebook gitu. Nah itu bisa langsung kayak ditolak bandingnya dengan alasan apapun. Nah ada sih yang emang berhasil juga gitu. Kalau berhasil biasanya bisa sampai 5 menit gitu, udah di approve dan akunnya itu nggak dibekuin. Nah jadi iklan yang nyantol gitu bisa dihapus juga, karena emang kayak gimana ya, kayak racu juga sih ya. Nah kalau nggak berhasil gimana sih?
Nah teman-teman bisa nih coba ajuan banding lewat bisnis https://busines bisnis bahasa Inggris ya .facebook.com/ nah bisa tuh lewat situ juga. Nah yang jadi masalah kalau Facebook bisnisnya nih yang kena, karena emang biasa kalau banding gagal ya nasib juga sih ya. Makanya kenapa banyak orang bikin Facebook baru dan banyak orang yang kayak kecewa juga gitu jualan di Facebook. Entah mungkin autobot mereka emang kurang bener juga atau gimana sih ya. Wajib banget nih kayaknya nih kayak banding rame-rame gitu ke Facebook atau nyaranin kasih masukan. Jadi emang Facebooknya nanti yang kayak tahu gitu ya, kayak buat petisi gitu kali ya. Nah jadi nih disaranin sebaiknya kalau teman-teman mau menggunakan Facebook Ads, baca betul-betul pedoman iklannya daripada udah top up saldo tapi malah nyangkut gitu. Karena memang produknya nggak bisa diiklanin, misalnya kayak produk yang terlalu vulgar ataupun produk yang terlalu kayak melanggar aturan-aturan Facebook gitu, misalnya terlalu untuk anak kecil misalnya nggak boleh di Facebook ada aturan kopal, di YouTube ada aturan kopal gitu. Jangan dipaksain guys, daripada uang kalian kebuang percuma gitu kan. Lebih baik gunakan konsep iklan yang lain gitu, karena dari konsep iklan juga bisa ditolak juga. Ada konten orang lain bocor juga bisa ditolak juga. Nah jadi teman-teman wajib banget tahu daripada teman-teman bohong dan kecewa akhirnya yang kayak ya emang kecewakan juga sih ya. Jadi sekian dulu nih untuk teman-teman yang mencoba berjualan lewat Facebook Ads juga dan beriklan lewat Facebook Ads juga ataupun lewat Facebook Business.